Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Apresiasi Prosa Fiksi. Kita akan menganalisis cerpen Sepotong Senja Untuk Pacarku karya Seno Gumira Adjidharma. Nah, ketika kita menganalisis ini, kita akan melihat inti permasalahan, penyebab, akibat, dan cara penyelesaian menurut pengarang. Cerpen ini menceritakan tentang sosok sang kekasih yang ingin mengirimkan sepotong senja untuk pacarnya, yaitu Alina. Senja yang pada saat itu berada di pantai dan ditemani burung-burung yang berterbangan serta batu yang berwarna-warni. Begitu indah, sehingga ia ingin sekali membagi dan memperlihatkannya kepada Alina. Akhirnya dipotonglah senja itu dan akan dikirimkan dalam amplop yang rapat. Ia memilih senja itu karena baginya kata-kata tidaklah cukup berarti untuk mewakili perasaannya pada saat itu. Dan senja itulah yang diimpi-impikan kekasihnya selama ini. Tetapi untuk mengirimkan sepotong senja itu tidaklah semudah yang ia pikirkan. Setelah ia mengambil sepotong senja itu, semua orang memperhatikannya karena sepotong senja itu memancarkan cahaya yang indah, sehingga semua orang tertuju kepada cahaya itu. Akhirnya ia menyimpan sepotong senja itu di dalam saku bajunya. Tetapi sepotong senja itu tetap memancarkan cahayanya yang begitu terang. Inti permasalahan di cerpen ini adalah Sukap yang mengambil sepotong senja untuk kekasihnya Alina. Hanya karena untuk kekasihnya Alina, senja diambil sehingga semua orang gempar. Dan senja itu dicari-cari oleh semua orang. Semua orang menyadarinya sehingga ia dikejar polisi di tengah kota. Setelah lama mobil polisi dan mobil Sukap berkejaran, akhirnya Sukap dapat lolos karena masuk ke gorong-gorong yang gelap. Ia bersembunyi di gorong-gorong itu. Setelah letih, ia bersembunyi, dia berjalan sampai ujung gorong-gorong. Setelah menelusurinya, ia menemukan senja yang lain. Kemudian penyebab masalah ada di cerpen ini. Penyebabnya adalah keinginan Sukap memberi senja kepada Alina, sehingga ia rela mencuri sepotong senja yang ada di langit untuk pacarnya, hanya untuk pacarnya. Seperti pada kutipan, "Kukirimkan sepotong senja ini untukmu, Alina, dalam amplop yang tertutup rapat dari jauh, karena aku ingin memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar kata-kata. Sudah terlalu banyak kata di dunia ini, Alina. Dan kata-kata ternyata tidak mengubah apa-apa. Aku tidak akan menambah kata-kata yang sudah tak terhitung jumlahnya dalam sejarah kebudayaan manusia, Alina." Nah, di dalam kutipan ini kita bisa melihat bahwa Sukap tidak ingin hanya memberikan kata-kata kepada Alina, tapi ia ingin memberikan sebuah benda kepadanya. Ini bisa diartikan dengan ia ingin melamar Alina, tapi tidak dengan kata-kata, tapi dengan sebuah benda yang berupa sepotong senja. Sepotong senja itu bisa kita analogikan menjadi sebuah cincin. Tetapi karena ia mencuri cincin itu, ia dikejar oleh polisi. Namun akhirnya dia ada di gorong-gorong dan mengirimkan cincin itu untuk Alina ke amplop. Setelah penyebab selalu ada akibat. Akibat dalam cerpen ini, karena Sukap telah mencuri sepotong senja atau bisa kita analogikan sebagai cincin, Sukap dikejar-kejar polisi karena telah mencuri senja. Ia akan dijebloskan ke penjara jika tertangkap. Ia setengah memacu mobilnya agar ia tidak tertangkap. Setengah mati ia memacu mobilnya. Alhasil ia tidak dapat ditangkap oleh polisi karena masuk ke gorong-gorong. Seperti pada kutipan, di jalan tol, mobilku melaju masuk kota. Aku harus hati-hati karena semua orang mencariku. Sirene mobil, polisi, raung-raung di mana-mana. Cahaya kota yang tetap gemilang tanpa senja membuat cahaya keemasan dari dalam mobilku tidak terlalu kentara. Lagi pula di kota, tidak semua orang peduli apakah senja hilang atau tidak. Di kota kehidupan berjalan tanpa waktu. Tidak peduli pagi, siang, sore, atau malam. Jadi tidak pernah penting senja itu ada atau hilang. Senja cuma penting untuk turis yang suka melihat matahari terbenam. Boleh jadi, hanya demi alasan itulah senja yang kubawa ini dicari-cari polisi. Sukap setengah mati mempertahankan senjanya.
Sampai-sampai ia harus masuk ke gorong-gorong yang bau dan gelap untuk mempertahankan senja untuk Alina itu. Saking cintanya ia kepada Alina. Akibatnya itulah, ia dicari-cari oleh polisi dan tidak akan hidup dengan bebas lagi. Kemudian apa cara penyelesaian yang pengarang lakukan terhadap cerpen ini? Penyelesaiannya, Sukap menemukan senja di gorong-gorong sehingga ia memotong senja itu dan jadilah dia mempunyai 2 senja di dalam sakunya. Pencipta menyelesaikan adegan dengan kebahagiaan Sukap yang mendapat 2 senja sehingga ia dapat memberikan satunya kepada pacarnya, tentunya melewat amplop, senja di dalam amplop. Nah, seperti pada kutipan, aku berjalan terus melangkahi mereka dan coba bertahan. Betapapun ini lebih baik daripada harus menyerahkan senja Alina. Di ujung gorong-gorong, di tempat cahaya putih itu, ada tangga menurun ke bawah. Kuikuti tangga itu. Cahaya semakin terang dan semakin benderang. Astaga, kamu boleh tidak percaya Alina, tapi kamu akan terus membacanya. Tangga itu menuju ke mulut sebuah gua. Dan tahukah kamu ketika aku keluar dari gua itu aku ada di mana? Di tempat persis sama dengan tempat di mana aku mengambil senja itu untukmu, Alina. Sebuah pantai dengan senja yang bagus. Ada ombak, angin, dan kepak burung. Tak lupa cahaya kemasan dan bias ungu pada mega-mega yang berarak bagaikan aliran mimpi. Cuma saja tidak ada lubang sebesar kartu pos. Jadi, meskipun persis sama, tapi bukan tempat yang sama. Kemudian, kutipan lain yang menunjukkan cara penyelesaian penulis terhadap cerpen ini yaitu, jadi, begitulah Alina. Ku ambil juga senja itu. Ku kerat dengan pisau Swiss yang selalu ku bawa pada 4 sisinya. Sehingga pada cakrawala itu terbentuk lubang sebesar kartu pos. Dengan 2 senja di saku kiri dan kanan, aku melangkah pulang. Bumi berhenti beredar di belakangku, menjadi kegelapan yang basah dan bacin. Aku mendaki tangga kembali menuju gorong-gorong bumiku yang terkasih. Nah, akhirnya Sukap mendapat 2 senja, di mana dia sama-sama mencuri 2 potong senja itu. Nah, penyelesaian dari cerpen ini, Sukap berhasil memotong 2 senja dan mencurinya dan mengirimkannya kepada Alina melalui kartu pos. Itulah akhir dari cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Dan ada kelanjutannya lagi karena ini trilogi. Cerpen yang kedua adalah cerpen Tukang Pos Dalam Amplop dan cerpen yang ketiga adalah cerpen Jawaban Alina. Itulah analisis cerpen Sepotong Senja untuk Pacarku. Terima kasih telah menonton.